saya penyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Aisyah Rifki. Saya adalah mahasiswa keperawatan dari Universitas Hasanuddin. Jadi sekarang saya akan melakukan penyuluhan dengan topik perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi tujuannya ini adalah untuk meningkatkan kesadarannya saudara Fahri bagaimana untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Oke, baik. Jadi mungkin penyuluhan ini akan berlangsung selama kurang lebih 15 menit. Bagaimana? Apakah saudara Fahri bersedia? Ya, bersedia. Oh ya, baik, karena sudah bersedia. Sebelum kita masuk ke materinya, saya akan mengkaji terlebih dahulu tentang pengetahuannya saudara Fahri mengenai PHBS ini atau perilaku hidup bersih dan sehat. Sebelumnya, apakah saudara Fahri sudah mengetahui apa itu PHBS? Ya, saya sudah tahu. Apa itu? Seperti mencuci tangan, berlaku hidup sehat, bersih. Ya. Mungkin saja. Oh iya, oke, baik. Ini sebenarnya PHBS itu punya banyak indikator, tapi sudah termasuk yang saudara Fahri sebutkan. Oke, setelah saya melakukan pengkajian, saya akan langsung masuk ke materinya. Oke, jadi materinya itu berjudul perilaku hidup bersih dan sehat ya. Oke, yang pertama adalah pengertian PHBS. Jadi seperti yang dilihat, PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga dan keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan dapat aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Jadi kemudian ada PHBS di rumah tangga adalah upaya untuk memperdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, jadi pengertian PHBS ini adalah bagaimana saudara Fahri itu mempunyai kesadaran sehingga tahu, mau, dan mampu untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, baik. Materi selanjutnya adalah manfaat dari PHBS. Jadi manfaat PHBS ini ada 4. Itu yang pertama adalah setiap penghuni kos bisa menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Kemudian yang kedua adalah penghuni kos tumbuh sehat dan cerdas. Kemudian penghuni kos giat bekerja, dan yang terakhir adalah pengeluaran biaya dapat ditujukan untuk memenuhi gizi, pendidikan, dan modal usaha untuk menambah pendapatan. Jadi apabila saudara Fahri itu sehat, maka saudara Fahri akan tidak mudah sakit. Kemudian apabila sehat terus, maka uang yang mungkin akan disisihkan untuk apabila saat sakit itu bisa digunakan untuk ditabung dan keperluan kuliah lainnya. Dan juga bisa menjadi lebih produktif dalam mengerjakan tugas seperti itu. Baik, sebelum masuk ke indikator PHBS, saya akan mereview dulu pengetahuannya Fahri mengenai tadi pengertian dari PHBS. Apakah Fahri bisa menyebutkan kembali? Oh iya, bisa. Dan PHBS, anggota keluarga mempunyai kesadaran untuk tahu, mampu untuk menjalani perilaku hidup sehat dan bersih. Iya. Oke, baik. Jadi pengertian dari PHBS saudara, anggota keluarga itu mempunyai kesadaran sehingga tahu, mau, dan mampu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat agar bisa merasakan manfaat dari PHBS. Nah, saya ingin kembali mereview apa saja manfaat-manfaat dari PHBS. Anggota kos mampu hidup sehat, Ya. giat bekerja, Ya. dan cerdas. Nah, ya, benar sekali. Jadi manfaat dari PHBS itu adalah anggota keluarga itu tidak mudah sakit, sehat, dan kemudian bekerja, kemudian cerdas. Adapun manfaatnya yang lain lagi itu yaitu adalah sehat sehingga pengeluarannya itu bisa dijadikan tabungan seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan lanjut ke indikator dari PHBS. Jadi indikator PHBS ini adalah 10 ya, tapi mungkin ada 3 indikator yang untuk sekarang saudara Fahri sebagai mahasiswa itu nice to know saja. Yang pertama itu adalah persalinan ditolak oleh tenaga kesehatan. Jadi persalinan itu adalah proses ibu melahirkan ya. Jadi itu adalah harus dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, ataupun dokter. Selanjutnya adalah memberi ASI eksklusif. Jadi ASI itu adalah makanan yang konsumsi bayi dari usia 0 sampai 6 bulan.
Nah, kemudian itu ada menimbang bayi dan balita. Jadi penimbangan bayi ini sangat perlu dilakukan karena untuk memantau pertumbuhannya dari 1 bulan sampai 3 tahun di posyandu. Jadi ini mungkin 3 indikator yang untuk sekarang itu Saudara Fahri nasional saja. Nah, selanjutnya indikator yang keempat ini indikator yang penting ya, yaitu menggunakan air bersih. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Saudara Fahri sudah mengetahui bagaimana ciri-ciri air yang bersih itu? Ya, sudah tahu. Ya, apa? Seperti air yang bening Ya. dan tidak berbau. Oke, baik. Jadi benar ya yang seperti Saudara Fahri sebutkan. Jadi ciri-ciri air bersih itu kalau dilihat secara fisik itu tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa, seperti yang Saudara Fahri sebutkan tadi. Nah, kalau secara kimia itu pH-nya netral, tidak mengandung racun dan logam berat. Jadi menggunakan air bersih ini bukan cuma untuk dikonsumsi saat minum, tapi dikonsumsi sehari-hari seperti saat mandi, mencuci baju ataupun mencuci piring. Indikator selanjutnya itu adalah mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Kalau saya minta nyalai kembali, Fahri kalau mau mencuci tangan itu pada saat apa? Sebelum makan, Dan? ketika tangan kotor. Oh ya, oke, baik. Jadi memang mencuci tangan itu pentingnya mencuci tangan itu saat sebelum makan ya, seperti yang Fahri sebutkan tadi. Kemudian sesudah buang air besar, kemudian sebelum memegang bayi, sudah mencebok anak, kemudian sebelum menyiapkan makanan. Selanjutnya ada pun manfaat dari mencuci tangan, yaitu membunuh kuman penyakit yang ada di tangan, kemudian mencegah penularan penyakit seperti diare, cacingan ataupun penyakit kulit. Oke, baik. Selanjutnya adalah video langkah-langkah mencuci tangan. Jadi kita akan menonton terlebih dahulu bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar ya. Mohon disimak. Langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ayo kita praktekkan ya. Gunakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian pastikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Oke, baik. Jadi itu tadi video langkah-langkah mencuci tangan dengan baik dan benar ya. Apakah perlu diulang atau sudah dipahami? Sudah paham? Oke, baik. Selanjutnya adalah indikator selanjutnya adalah menggunakan jamban yang sehat. Jadi jamban yang sehat itu mempunyai spesifiknya itu seperti menjaga lingkungan bersih, sehat dan tidak berbau. Kemudian yang kedua itu tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penularan penyakit. Kemudian tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya. Nah, dari gambar yang ada ditunjukkan ini, kalau menurut Fahri, mana gambar dari jamban yang sehat dan mana jamban yang menurutnya bersih? Ya, sudah jelas yang di sebelah kanan. Nah, oke. Jadi seperti yang Fahri pilih, jadi sebaiknya jamban yang ada di dalam kos ataupun dalam rumah itu penampakannya sama seperti yang Fahri pilih tadi. Di sebelah kanan itu bersih, ada air, kemudian terawat ya. Oke, baik. Indikator selanjutnya adalah memberantas jentik di rumah. Jadi jentik-jentik nyamuk ini bisa diberantas dengan cara 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Plus menghindari gigitan nyamuk seperti gambar pada gambar. Nah, plus menghindari nyamuk itu gigitan nyamuk ini bisa dilakukan seperti tidak menggantung baju terlalu banyak, kemudian apabila tidur itu menggunakan kelambu, kemudian kalau bisa mau melihara ikan sehingga ikan itu makan jentik-jentik nyamuk, dan menabur obat di air, penampungan air untuk memberantas jentik-jentik nyamuk. Baik, indikator selanjutnya itu adalah makan buah dan sayur setiap hari. Nah, jadi kalau misalnya penghuni rumah itu atau anggota keluarga itu perlu mengkonsumsi minimal 3 buah porsi atau 2 porsi sayuran atau sebaliknya setiap hari. Nah, makan sayur dan buah setiap hari ini sangat penting karena mengandung banyak vitamin dan mineral sehingga dapat mengatur pertumbuhan dan memberikan kita daya tahan tubuh yang kuat. Oke, baik. Selanjutnya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari. Jadi aktivitas fisik ini bisa dilakukan
semua penghuni kos itu mungkin kurang lebih 30 menit setiap hari ya. Jadi aktivitas fisiknya itu seperti mungkin bersepeda, jogging ataupun stretching ya, seperti itu. Selanjutnya adalah tidak merokok di dalam rumah. Jadi penghuni kos ini tidak boleh merokok dalam rumah karena rokok seperti yang kita ketahui ya, rokok itu banyak mengandung bahan-bahan yang ataupun zat yang berbahaya seperti nikotin, tar, karbon monoksida. Nah, adapun perokok aktif dan perokok pasif. Nah, perokok aktif itu mungkin saudara Faris sudah mengetahui bahwa perokok aktif itu adalah orang yang merokok mungkin minimal 1 batang setiap hari. Kemudian kalau perokok pasif itu adalah orang yang tidak merokok namun menghirup asap rokoknya. Oke, baik. Oke, mungkin sampai sini aja materinya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, saya mau bertanya. Ya, Sebagai mahasiswa yang sibuk, ya. bagaimana cara pengganti makanan untuk sarapan pagi yang baik untuk dikonsumsi? Oke, baik ya. Saya ulang. Jadi pertanyaannya itu bagaimana kalau misalnya kita mahasiswa terus kita sibuk sehingga kita melupakan sarapan. Bagaimana cara kita mengganti sarapan itu sehingga kita bisa jadi tetap sehat? Iya. Oke, baik. Jadi kalau saya ya, menurut saya itu bisa, kalaupun tidak bisa mengkonsumsi buah dan sayuran seperti yang di materi tadi, mungkin untuk anak kos itu 3 buah sayur ataupun 3 buah-buahan itu terlalu banyak ya. Jadi mungkin kalau saya itu bisa mengkonsumsi 1 buah pisang ya, 1 kalau setidaknya itu minimal lah. Kemudian bisa mengganti sarapan kayak berupa nasi itu jadi roti dengan selai ataupun sereal dan ditambah dengan susu, mungkin seperti itu. Kalau sudah jelas? Ya, jelas. Oke, baik. Selanjutnya adalah evaluasi ya. Jadi saya akan evaluasi dulu saudara Fahri. Tadi kita dari materinya Fahri sudah bisa menjelaskan yang menyebutkan kembali bagaimana pengertian dari PHBS, kemudian macam-macam PHBS, manfaat-manfaat dari PHBS. Selanjutnya saya akan bertanya kembali mengenai indikator-indikator dari PHBS. Apakah Fahri bisa menyebutkan kembali? Oh iya, bisa. Oke, Seperti merokok dalam ruangan atau dalam rumah, jamban yang baik, yang bersih, kemudian makan buah-buahan. Ya. Mungkin itu saja. Oke, baik. Jadi indikator-indikatornya itu sudah termasuk yang Fahri sebutkan ya. Jadi tadi itu adalah jamban yang sehat. Kemudian apa tadi yang Fahri sebutkan? Tidak merokok dalam ruangan, Betul, tidak merokok dalam ruangan. Kemudian olahraga. oke, bisa juga itu. Jadi adapun banyak ya indikator-indikatornya seperti mencuci tangan, cara mencuci tangan yang benar, kemudian pemberian ASI, ya bukan itu nice to know lah. Oke, baik. Selanjutnya saya akan mereview kembali bagaimana praktik cara mencuci tangan dengan baik. Iya. Oke, apakah saudara Fahri bisa mempraktikannya? Ya, bisa. Oke, silakan. Pertama dengan menggunakan air bersih dan sabun di telapak tangan, Ya. dibersihkan secara merata, kemudian ujung jari Berarti- secara bergantian, kemudian sela-sela jari, kemudian gerakan mengunci ibu jari Ya. dan kukus atau apa? Ya, kuku diputar secara bergantian, kemudian dibilas dengan air bersih. Oke, baik. Jadi sudah benar ya. Jadi cara mencuci tangan yang benar itu jangan lupa untuk menggunakan air yang mengalir, menggunakan sabun, lalu menggunakan 6 langkah tadi. Cara mencuci tangan sudah benar ya, Fahri sebutkan. Yang perlu diingat itu adalah mencuci tangan itu secara bergantian ya. Jadi jangan cuma tangan kanannya saja yang diusap ataupun digosok. Oke, baik. Selanjutnya penutupan ya. Jadi ini adalah akhir dari penyuluhan kita pada pagi hari ini. Jadi dari hasil evaluasi yang bisa saya dapatkan itu, saudara Fahri sudah mampu untuk menyebutkan kembali dan sudah mengetahui apa itu pengertian dari PHBS, manfaat dari PHBS, kemudian indikator dari PHBS, kemudian juga sudah mampu untuk mampu untuk mempraktikkan bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Oke, baik, mungkin segitu saja. Dengan pada hari ini saya akan memberikan brosur tentang bagaimana cara mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir yang mungkin bisa Fahri gunakan di kos dengan teman-teman yang lain. Oke, baik, mungkin itu saja pagi hari ini. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi saya Elsa Rifki akan mengakhiri penyuluhan pada pagi ini. Terima kasih atas kerjasamanya saudara Fahri, sudah baik, sudah mengikuti penyuluhan ini dengan secara hikmat dan penuh kerjasama dan perhatian. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.